Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna pada mata pelajaran PAI untuk kelas 5 yang akan membahas 5 Asmaul Husna: Al-Qawim, Al-Qayyum, Al-Ba'is, Al-Mumit, dan Al-Muhyi. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Ada patah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, begitu juga ketika kita tidak mengenal Tuhan kita, Allah, maka kita tidak mungkin menyayanginya. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengenal Allah? Salah satunya adalah melalui nama-namanya. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah atau yang baik. Nah, nama-nama Allah yang indah ini mengacu pada sifat-sifatnya. Ada 99 Asmaul Husna. Dalil Asmaul Husna ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'u biha wa dharul ladzina yulkhiduna fi asma'i tanzawna ma kanu ya'malun, yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, dari Quran surat Al-A'raf ini mengatakan bahwa Allah ini memang memiliki Asmaul Husna yang berjumlah 99. Dan kita harus menyebutnya ketika ingin berdoa atau memohon sesuatu. Namun, ketika menyebut nama-nama Allah, kita tidak boleh mengganti dengan sesuatu yang sudah menjadi syariat. Misalnya, ketika takbir kita mengucapkan Allahu Akbar, tidak boleh kita ganti dengan Allah Al-Muhyi atau Allah Al-Mumit atau Allah Ar-Rahman, itu tidak boleh. Dan Allah juga mengatakan bahwa mereka orang-orang yang menyalahartikan nama-nama Allah akan mendapatkan balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Nah, dari 99 Asmaul Husna yang ada, yang akan kita pelajari pada pelajaran ini hanya ada 5, yaitu Al-Qawiyyu yang artinya maha kuat, Al-Qayyum yang artinya maha berdiri sendiri, Al-Muhyi yang artinya maha menghidupkan, Al-Mumit yang artinya maha mematikan, dan yang terakhir yaitu Al-Ba'is yang artinya Allah maha membangkitkan. Yang pertama yaitu Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu artinya Allah maha kuat. Dialah Allah yang maha kuat dan tidak ada satu makhluk pun yang mampu mengalahkannya. Kekuatan Allah tidak terbatas. Mau sekuat apapun manusia, tidak akan ada yang mampu mengalahkan kekuatan Allah. Contohnya saja, pada zaman Nabi Musa ada seorang raja, yaitu Raja Fir'aun, yang mengaku sebagai Tuhan. Tapi Allah musnahkan kesombongannya yang mengaku paling kuat itu dengan meluluhlantahkannya di tengah Laut Merah. Adapun contoh pengamalan Al-Qawiyyu dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan yang pertama, menggunakan kekuatan untuk membantu yang lemah, bukan malah untuk menindasnya. Yang kedua, tidak memamerkan harta, apalagi kepada mereka yang tidak mempunyai. Yang ketiga yaitu mengamalkan ilmu yang dimiliki. Jangan malah dengan ilmu yang kita miliki itu kita gunakan untuk mendebat orang lain. Begitulah cara kita meneladani Al-Qawiyyu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah maha berdiri sendiri. Maksudnya adalah Allah berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Berbeda dengan manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial yang pasti memerlukan bantuan orang lain. Nah, Allah yang mengurus alam semesta dan mengurusnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Walaupun ada malaikat, itu bukan karena Allah bukan malaikat, tapi itu hanyalah bentuk untuk menunjukkan kekuasaan Allah.
Nah, kita juga harus mengamalkan Al-Qayyum dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pengamalan Al-Qayyum adalah yang pertama, tidak menggantungkan hidup pada orang lain atau mandiri, seperti kita dengan mandi sendiri, makan sendiri, menyiapkan buku pelajaran sendiri. Yang kedua, yaitu memiliki keterampilan untuk mengurus kebutuhan sendiri. Misalnya memiliki keterampilan untuk bersepeda, memiliki keterampilan untuk merapikan dan juga membersihkan rumah. Yang ketiga, yaitu memiliki kepedulian kepada orang lain. Misalnya dengan terbiasa membantu orang lain. Ketika melihat orang lain kesusahan, hati kita tergetar dan ingin membantunya. Asmaul Husna Al-Qayyum mengajarkan kita untuk menjadi sosok yang mandiri, sosok yang mandiri tanpa menggantungkan hidup kepada orang lain dan bisa berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri. Selanjutnya adalah Asmaul Husna Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya Allah Maha Menghidupkan. Allah yang memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya. Allah yang menghidupkan segalanya, termasuk dan kita yang bisa bergerak dengan leluasa adalah karena kuasa Allah. Nah, cara kita mengamalkan Al-Muhyi dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan termotivasi untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan, menjaga kesehatan, berhati-hati agar terhindar dari kecelakaan dan juga bencana. Selanjutnya yaitu Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah Maha Mematikan. Semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Allah lah yang mematikan makhluknya yang dikehendaki. Kematian pasti akan datang, tidak ada yang mampu menunda ataupun menahannya. Nah, namun ketika menghadapi kematian kita tidak perlu takut. Kita hanya perlu mempersiapkannya dengan selalu beramal baik, beramal soleh dan berbuat kebaikan. Mematikan umatnya bagi Allah atau hambanya adalah suatu hal yang sangat mudah dan bisa dengan satu kali dia mengatakan kun atau jadilah, maka meninggallah seluruh orang. Misalnya ketika terjadi bencana, banjir ataupun gempa bumi. Cara mengamalkan Asmaul Husna Al-Muhyi adalah dengan kita selalu berlomba-lomba dalam kebaikan dan meninggalkan keburukan sebagai bekal di hari kiamat nanti. Karena ketika kita menghadapi kematian, tidak ada yang bisa kita selamatkan kecuali amal ibadah kita sebagai bekal kita di akhirat nanti. Yang terakhir adalah Asmaul Husna Al-Ba'is. Al-Ba'is artinya Allah Maha Membangkitkan. Allah yang membangkitkan semua makhluk yang di alam kubur. Allah menghidupkan kembali semua makhluknya yang sudah mati dan dikumpulkan di padang mahsyar. Al-Ba'is berarti juga bahwa Allah yang memberikan kekuatan untuk membangkitkan jiwa-jiwa yang malas, jiwa-jiwa yang lelah dan yang sedih sehingga bisa bersemangat lagi. Adapun contoh pengamalan Al-Ba'is dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, meyakini kebenaran hari kebangkitan. Kita harus yakin bahwa kita nantinya akan dibangkitkan kembali. Yang kedua yaitu peduli untuk menghidupkan orang lain dengan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Misalnya kita memiliki keterampilan dan kita ajarkan kepada orang lain agar orang lain bisa bekerja. Kemudian yang terakhir yaitu menanamkan rasa percaya diri dan semangat juang pada orang lain. Ketika melihat orang lain sudah menyerah, kita kembali pupuk semangat juang dia dan juga menanamkan kembali rasa percaya diri yang dia miliki. Itulah pengamalan Asmaul Husna Al-Ba'is atau Allah yang Maha Membangkitkan. Bukan hanya membangkitkan manusia tapi juga membangkitkan jiwa. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.